Yo guys, Bitcoin ini atau market Bitcoin memang sedang gundah gulana. Kemudian muncul pertanyaan apakah ini akan terus merosot atau Bitcoin ini malah siap untuk terjadi pelonjakan harga. Dan berikut ada beberapa perspektif yang ingin saya sharing kepada sahabat Back Cuan di sini. Yang pertama, salah satunya di sini adalah Ki Yongju masih percaya bahwa bull run ini akan terus berlanjut sampai ke tahun depan. Tetapi dia meng-highlight bahwa apabila kalian ingin DCA untuk Bitcoin di sini, maka cicil sedikit demi sedikit dan kita mesti ingat bahwa bisa saja Bitcoin ini tumbang sampai 47.000 dolar, sahabat Back Cuan. 47K. Sementara itu, sahabat Back Cuan, dari Jason Pizzino di sini, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sedang ketakutan dan menyatakan fear mereka dengan menyebut bahwa Bitcoin ini bisa saja akan turun sampai level 30K lagi. Akan sentuh ke area 30.000 lagi si Bitcoin ini. Bagaimana menurut sahabat Back Cuan? Ini yang akan terjadi atau seperti apa? Sementara itu, Mt. Gox ini masih terus menakuti kita. Makanya kalau lihat berita Mt. Gox itu saya pengennya bilang, ya deh biar cepat gitu kan. Dia mau ngapain, mau jual ke segala macam, dia bikin ketakutan terus ini. Si Mt. Gox ini sahabat Back Cuan. Dan kita bisa apa? Kita hanya bisa menjaga mental kita dalam hal ini. Selanjutnya mengenai perspektif yang saya katakan di awal tadi, untuk market ini kita akan dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, saya ingin ingatkan dulu di sini pertama bahwa this is not financial advice. Jadi saya bukan penasihat keuangan kalian ataupun saya ini bukan juga influencer. Saya cuman random people yang investasi di Bitcoin dan altcoins dan melakukan sharing-sharing seperti ini untuk berdiskusi dengan sahabat Back Cuan. Bagi yang mau ikut, yang tidak mau silakan di skip saja video kali ini sahabat Back Cuan. Oke, yang pertama di sini adalah mengenai salah satu postingan yang saya anggap sangat-sangat menarik sahabat Back Cuan. Asli menarik. Ini sebuah image dari Fortunes, websitenya udah tutup kayaknya itu. Dan ini menampilkan sebuah data mengenai pergerakan harga Bitcoin semenjak dia mempost ini di 2018, sahabat Back Cuan di sini. Dan boleh jadi juga ini diedit atau dipotoshopkan segala macam, itu bisa saja terjadi mengenai hal ini sahabat Back Cuan. Jadi saya share ini sebagai food for thought ya, atau sebagai referensi saja untuk sahabat Back Cuan menemani perjalanan kita investasi di Bitcoin ataupun di kripto. Yang pertama di sini katanya dia, di sini dari Anonymous, kami memegang sekitar 90% total supply sekarang ini dan beginilah rencana kami. Jadi ini mengacu kepada para big players tersebut, sahabat Back Cuan di sini. Kita akan menaikkan ini pelan dan pelan. Kemudian setelah itu akan boom. Dan berikut dia tampilkan juga di sini mengenai harga naik dan turunnya Bitcoin atau tingkat tertinggi dan terendahnya Bitcoin berdasarkan tahun dan bulannya. Dan ini mengambil dari 2019 semenjak harga Bitcoin di Oktober 10.000 dan bahkan ketika kemarin harga Bitcoin itu berada di 53K. Dan menurut timelinenya dia di sini bahwa ini akan bisa terjadi kenaikan di September itu di harga 105.000 per satu Bitcoin di bulan September 2024. Luar biasa. Entahlah ini mau diedit atau seperti apa, tetapi ini menarik untuk kita berbicara mengenai threads-nya dia. Dan saya merangkum threads-nya dia di sini bahwa market ini memang dikategorikan masih hijau, sehingga dengan market cap yang total ya untuk semua Bitcoin ataupun Ethereum dengan total 2,09 triliun ini ternyata masih gampang dimanipulasi. Dan kita bisa melihat apa yang pernah terjadi dengan Jerman yang menjual Bitcoin, kemudian setelah dia jual Bitcoin menebar ketakutan, apa yang terjadi selanjutnya? Dia beli lagi, nggak ada malu memang ini. Inilah teman-teman, kalau kita perhatikan, dia menebar ketakutan. Kemudian para paus juga dalam beberapa waktu ke belakang ini sudah membeli sekitar 212.000 Bitcoin semenjak bulan Juni. Dia mengakumulasi terus di sini.
Dan kita jangan lupa juga ada Mister 100 yang membeli Bitcoin terus-menerus, dan ini pertanggal 5 Juli dia beli lagi nih 700 Bitcoin. Sementara banyak yang ketakutan pada saat itu big money ini masuk. Dan itulah saya katakan, manipulasi ini bisa saja mereka lakukan terus-menerus. Dan sekelas Jerman itu player ternyata dia. Jadi dia nggak sekedar ikutan main bola aja ini sampai dia tersingkir ya oleh Spanyol. Ternyata dia juga pemain ini. Dia mainkan ketakutan lalu dia beli lagi. Jadi sahabat Back Cuan, inilah market maker ini melakukan semacam tebar ketakutan lalu dia beli lagi. Dan belinya banyak. Dan pembelian yang dilakukan banyak-banyak oleh mereka ini itu juga akan menyebabkan sedikit demi sedikit ketakutan yang awalnya memuncak itu perlahan akan kembali riang ini market ini. Trader-trader retail itu akhirnya confident lagi nih. Mereka masuk pelan-pelan trader. Jadi kayak dimainkan gitu loh hati para traders itu sahabat Back Cuan. Kemudian kita juga mesti perhatikan ya bagaimana mereka memainkan chart juga ya. Karena para traders itu kan betul-betul panduannya itu adalah patterns, pola gitu kan. Jadi begitu chartnya dimainkan, kebingungan lah para trader. Seperti itulah kurang lebih yang saya pahami dari bahasanya tracer di sini ya, dari DeFi tracer di sini. Karena memainkan ketakutan ataupun memainkan pola itu juga terjadi sahabat Back Cuan, dan saya ingin memperlihatkan dari apa yang disampaikan oleh Benjamin Cowen di sini bahwa di summer tahun lalu itu terjadi juga pola yang kurang lebih sama di mana dimainkan patterns itu seolah-olah akan terjun, bahkan dianggap akan sampai ke 30K, ternyata diangkat lagi ini market. Kita perhatikan di sini. Ini terjadi di Juli tahun 2024, sahabat Back Cuan. Sekarang ini Bitcoin sudah berada di bawah BMSB. Ini indikatornya si Benjamin Cowen di sini di tahun 2024. Lalu di tahun 2023 hal yang sama pernah terjadi di Agustus pada saat itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita ternyata lanjut rally ini harga si Bitcoinnya. Kemudian sementara kita ketakutan juga, ini masih dari Benjamin Cowen, apa yang pernah terjadi dari ROI, Return of Investment dari Bitcoin pasca halving, yang terjadi di kisaran 500 hari, setelah halving harga Bitcoin itu terjadi kenaikan terus-menerus. Dan kita ini baru menjelang ke 90 hari, ke 100 hari setelah halving. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan rangkuman yang lebih lengkapnya di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian mengenai pergerakan harga Bitcoin setelah halving dalam hitungan hari. Yang warna ungu ini adalah ketika terjadi di tahun 2012. Yang warna ungu ini tahun 2012 terjadi kenaikan di 300-an hari itu, puncaknya di sini. Lalu yang warna hijau tebal ini, teman-teman, dia sempat terjadi penurunan di sini, yang akhirnya terjadi spike di sini di hari ke-500-nya. Bitcoin terjadi kenaikan pada saat itu. Kemudian yang warna hijau terang di sini yang merupakan pergerakan harga Bitcoin 2020-2021 sahabat Back Cuan itu naik sampai segini dia. Lalu kita ini sekarang itu yang warna hitam ini sahabat Back Cuan. Saya hapus dulu yang ini. Kita ini di sini. Yang warna hitam ini. Pertanyaan saya adalah kalau kita menyerah di area ini, jangan-jangan gitu kan, kita akan miss pergerakan harganya dia ke sini. Yang saya takutkan seperti itu. Tetapi di market saya tidak pastikan akan terjadi seperti apa, karena saya juga tidak tahu ini. Saya bukan dukun. Saya kalau mau ikut main aman itu saya ikutin Kapten Saham 707 deh. Feeling saya nih, ini akan terus lanjut kenaikan untuk harga si Bitcoin. Meskipun kemungkinan besar kita akan datar-datar dulu sekian minggu, sekian bulan, seperti itu sahabat Back Cuan. Dan memang konten ini saya sediakan sebagai tempat diskusi, bukan untuk juga jadi semacam acuan juga di sini sahabat Back Cuan. Jadi saya ingin menemani kalian yang berinvestasi, terutama apabila kalian senang menonton channel Black Cuan ini. Jadi jangan lupa berikan saya like aja deh di sini. Itu aja deh saya minta. Kemudian sahabat Back Cuan, mengenai pergerakan harga di sini juga kita bisa melihat ya, bahwa untuk sekarang ini posisi long itu sudah betul-betul dikuras. Jadi yang tersisa sekarang ini di pasar ini, untuk yang leverage itu tinggal yang short yang paling banyak di sini. Oleh karena itu dianggap bahwa 12 billion di harga Bitcoin ini
itu akan menarik harga Bitcoin ini naik ketika orang-orang yang short ini akan disapu. Ya, kapan itu saya juga tidak tahu dalam hal ini, akan tetapi apabila kita lihat di sini perbandingannya luar biasa, jomplangnya, artinya ini nggak imbang, short-nya terlalu banyak, dan long itu udah kena hapus dia, sampai 53.000 itu memang brutal dia itu turun itu. Dan ke depan ini juga kita menunggu sahabat Backcuan, salah satu info yang menariknya adalah kita menunggu data CPI-nya Amerika. Apabila dia turun nanti ini, kemungkinan besar The Fed ini akan melakukan cut rate. Dan yang menarik adalah saya ambil dari Marty Party di sini bahwa FedWatch Tool ini memperlihatkan kepada kita akan terjadi penurunan suku bunga itu dengan confidence itu 72% akan terjadi di September. Dan kalau kita kembali lagi ke sini, September 2024 itu adalah harga Bitcoin diekspektasikan ya di sini 105.000. 105.000 per satu Bitcoin. I don't know ini bisa terjadi atau tidak, tetapi ini adalah hal yang menarik untuk kita, ya bolehlah disebut ini cocok logi sahabat Backcuan. Kemudian kalau kita ingin perhatikan secara chart juga menarik di sini untuk yang time frame 1 hari, daily MACD-nya ini sudah terjadi semacam bullish divergence di sini. Kita perhatikan mirip dengan apa yang pernah terjadi di kisaran April serta Mei di sini ketika harga turun lalu harga itu terjadi spike seperti ini. Dan sekarang MACD-nya juga terjadi divergence seperti ini dan kita ekspektasikan harga juga naik seperti ini sahabat Backcuan. Kemudian untuk time frame yang 3 hari di sini BTC 3 hari kita membentuk semacam pola cup and handle di sini yang dimana biasanya ini terjadi kenaikan setelah koreksi di handle di sini. Dan menutup update di sore ini, sahabat Backcuan, untuk kita yang masih dalam posisi takut ataupun sedang gemetaran sekarang ini, atau mungkin sudah santai sekarang ini karena Bitcoin sudah naik lagi ke 57, 58 ya kan. Untuk inflow di ETF juga terjadi positif di sini sahabat Backcuan, artinya ada 143 juta inflow di ETF itu per tanggal 6 Juli. Yang artinya ini menarik ya, ternyata ETF ketika terjadi penurunan kemarin akibat beritanya Mt. Gox ataupun Jerman, ETF tidak buang barang. Menurut saya seperti itu ya, dari apa yang saya pantau. Dan sahabat Backcuan, apabila memang market ini mau didump, mau diturunkan sedemikian rupa sampai 30K, seperti yang banyak diteriakan oleh orang-orang, teman-teman, sebelumnya ada Sony yang akan launch Bitcoin exchange-nya atau crypto exchange-nya. Sekarang ini ada 10 billion US dollar yang dikelola asetnya ini oleh Taiwan Mobile. Ini perusahaan yang akan applies kemudian ingin mendapatkan crypto exchange license-nya mereka. Artinya adalah sinyal positif untuk market ini dalam beberapa waktu ke depan, sahabat Backcuan. Itu yang saya bayangkan di sini, yang saya pahami. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Backcuan. Peace, my friend.